Halo generasi smart, mau tahu cara menyelesaikan soal-soal sejarah, materi masa pendudukan Jepang dengan mudah? Bersama saya Ibu Masroh, yuk simak video ini sampai selesai. Soal nomor 1. Soal SBMPTN tahun 2018 nomor 4 kode 619. Salah satu implementasi janji kemerdekaan pemerintah pendudukan Jepang kepada rakyat Indonesia adalah dengan didirikannya A. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, B. Dokuritsu Junbi Chosakai, C. Dokuritsu Junbi Inkai, D. Kaimin Bunka Shidoso, E. Pembela Tanah Air. Generasi smart, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut berisi bahwa wilayah Hindia Timur atau Indonesia akan diperkenankan untuk merdeka. Implementasi janji kemerdekaan pemerintah pendudukan Jepang tersebut adalah didirikannya Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Dengan demikian, pada soal ini jawabannya adalah B. Dokuritsu Junbi Chosakai. Soal nomor 2. Soal SBMPTN tahun 2016 kode 431 nomor 4. Tujuan pokok pembentukan Jawa Hokokai pada tahun 1944 pada masa pendudukan Jepang adalah A. Membentuk kekuatan militer di kalangan masyarakat Jawa, B. Membentuk pasukan berani mati yang terdiri atas orang-orang Indonesia, C. Menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah pendudukan Jepang, D. Menggalang dukungan untuk mewujudkan gerakan 3A, E. Menggalang kekuatan sosial politik melalui pembentukan organisasi. Baik, generasi smart, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Pembahasan soal 2. Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa dibentuk pada tahun 1944 oleh Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumakichi Harada. Pada masa ini, Jepang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat, baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberikan dharma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Pembentukan Jawa Hokokai dimaksudkan untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan mendapatkan dukungan nyata dari para pemuda Indonesia untuk turut membantu Jepang dalam peperangan. Tujuan pendirian organisasi ini adalah untuk penghimpunan tenaga rakyat baik secara lahir atau batin sesuai dengan hokosishin atau semangat kebaktian. Berbeda dengan organisasi lainnya, organisasi ini dipimpin langsung oleh seorang gunsaikan atau kepala pemerintahan, karena organisasi ini merupakan organisasi resmi pemerintah. Sehingga pada soal nomor 2, kuncinya adalah C. Menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Soal nomor 3. Perhatikan urutan konsep dasar negara berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Persatuan. 3. Musyawarah. 4. Keadilan rakyat. Keempat rumusan usulan dasar negara Indonesia tersebut yang termasuk usulan Mr. Supomo ditunjukkan pada nomor A.
1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 3, E 2 dan 4. Generasi Smart, jika soal seperti ini cara menjawabnya adalah pembahasan soal 3. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI adalah salah satu badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1945. Sidang resmi BPUPKI yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin, sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam sidang BPUPKI pertama, dibahas sebuah rumusan penting yaitu Dasar Negara Indonesia. Rumusan Dasar Negara Indonesia datang dari 3 tokoh utama kemerdekaan, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Mr. Supomo. Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Sedangkan Mr. Supomo juga membeberkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Dengan demikian, maka rumusan usulan dari Mr. Supomo dalam soal ini adalah D, yaitu 2 dan 3, persatuan dan musyawarah. Soal nomor 4. Gerakan 3A merupakan propaganda Jepang di Indonesia yang kemudian dianggap gagal sehingga dibubarkan. Alasan Jepang membubarkan gerakan 3A adalah A. Gerakan 3A dipimpin orang Jepang. B. Gerakan 3A bagi bangsa Indonesia tidak bermanfaat. C. Gerakan 3A murni bentukan Jepang. D. Gerakan 3A menyengsarakan rakyat. E. Gerakan 3A tidak dapat sambutan dari rakyat Indonesia. Generasi Smart, jika soal seperti ini cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Gerakan 3A merupakan propaganda dari Kekaisaran Jepang yang dibentuk pada masa Perang Dunia Kedua. Gerakan 3A didirikan pada 29 April 1942, bertepatan dengan Hari Nasional Jepang, yaitu kelahiran Kaisar Hirohito. Gerakan 3A ini merupakan salah satu propaganda oleh Jepang untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan supaya rakyat Indonesia mau membantu Jepang sekaligus mengeruk sumber daya di Indonesia. Dibentuknya Gerakan 3A dipelopori oleh tokoh yang bernama Shimizu Hitoshi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Adapun isi semboyan 3A yaitu yang pertama, Nippon Cahaya Asia. Kedua, Nippon Pemimpin Asia. Dan yang ketiga, Nippon Pelindung Asia. Karena tidak mendapat sambutan dari rakyat Indonesia, maka Gerakan 3A kemudian dibubarkan Jepang pada bulan September 1943. Dengan demikian, jawabannya adalah yang E. Gerakan 3A tidak mendapat sambutan dari rakyat Indonesia. Semoga membantu ya generasi Smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School. Generasi Smart berkarakter cerdas ki.